Halo sahabat generasi di rumah, ketemu lagi sama Kak Narita di sini di channel YouTube kesayangan kita, Ayo Cerdas Indonesia. Nah, hari ini Kak Narita akan bahas tentang materi ungkapan dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi sebelum Kak Narita masuk ke materi, bagi sahabat generasi atau adik-adik di rumah yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya. Jadi kalau ada video terbaru dari Ayo Cerdas Indonesia, sahabat generasi di rumah bisa langsung menonton sampai akhir. Oke, nah sekarang Kak Narita akan bahas tentang ungkapan. Nah, kira-kira adik-adik udah pada tahu belum ya arti dari ungkapan itu apa? Di sini Kak Narita akan jelaskan dulu maksud dari ungkapan yang akan Kak Narita bahas di video hari ini. Ungkapan adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang digunakan seseorang dalam situasi tertentu untuk mengkiaskan suatu hal. Gabungan kata ini jika tidak ada konteks yang menyertainya, ini bisa memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah makna yang sebenarnya atau denotasi, dan yang kedua adalah makna konotasi atau yang tidak sebenarnya. Maka dari itu, untuk mengetahui gabungan kata itu termasuk ungkapan atau tidak, maka kita bisa melihat dari kalimat yang menyertai. Untuk lebih jelasnya, Kak Narita di sini akan memberikan sebuah contoh dari kata membanting tulang. Gabungan kata di atas tidak bisa serta-merta kita langsung simpulkan bahwa itu adalah sebuah ungkapan, karena kita harus melihat dulu konteks kalimatnya seperti apa. Gabungan kata di atas masih memiliki dua kemungkinan, yaitu seperti yang Kak Narita tadi jelaskan adalah makna sebenarnya atau makna yang tidak sebenarnya. Nah, sekarang Kak Narita akan berikan contoh yang berarti makna sebenarnya tentang membanting tulang. Contoh kalimatnya seperti ini. Andi membanting tulang di sebelahnya sebagai luapan kemarahannya. Nah, di sini membanting tulang, dia benar-benar sedang membanting sebuah tulang gitu ya. Karena dia sedang marah, jadi dia membanting sebuah tulang di sebelahnya. Ini berarti makna sebenarnya dari membanting tulang. Nah, untuk makna yang kedua, yaitu makna yang tidak sebenarnya atau konotasi, contoh kalimatnya seperti ini. Andi membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Nah, membanting tulang di sini yang berarti bekerja keras. Jadi, Andi membanting tulang untuk menghidupi keluarganya, berarti Andi sedang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Nah, ini baru kita bisa simpulkan bahwa kalimat kedua ini adalah kalimat ungkapan. Karena tidak mengartikan arti sesungguhnya gitu ya, atau ini adalah sebuah kiasan. Nah, sahabat generasi sudah tahu ya perbedaan dari makna yang sebenarnya dan makna yang tidak sebenarnya, denotasi atau konotasi. Nah, sekarang Kak Narita akan berikan contoh-contoh lain dari beberapa ungkapan yang sering kita temui atau sering kita dengar, agar sahabat generasi kalau sudah mendengar ini sudah tidak bingung lagi ya dengan ungkapan yang disebutkan. Yang pertama adalah ungkapan gulung tikar. Nah, ada dua kata yaitu gulung tikar. Gulung tikar di sini kalau menurut ungkapannya atau konotasinya yaitu berarti bangkrut. Contoh kalimatnya adalah ayahnya gulung tikar karena adanya wabah virus corona. Nah, jadi di sini karena gulung tikar itu berarti bangkrut, berarti ayahnya bangkrut atau pekerjaannya bangkrut, tidak lanjut gitu ya, karena ada wabah virus corona. Yang kedua adalah ungkapan angkat tangan yang berarti menyerah. Nah, angkat tangan di sini bisa dijelaskan dari contoh kalimat di bawah ini. Dia sudah angkat tangan untuk menyelesaikan masalah ini, yang berarti dia sudah menyerah dan tidak mau lagi mengurusi masalah tersebut. Selanjutnya ada ungkapan meja hijau, yang mana artinya pengadilan. Contoh kalimatnya seperti ini. Pencuri itu dibawa ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, berarti pencuri itu dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi meja hijau di sini bukan meja yang benar-benar warna hijau ya, tapi adalah kantor pengadilan. Selanjutnya ada ungkapan buah tangan yang berarti oleh-oleh. Contoh kalimatnya adalah ayah membawa buah tangan dari Bali untuk keluarga di rumah. Buah tangan di sini berarti oleh-oleh, yaitu ayah membawa oleh-oleh dari Bali untuk keluarga di rumah. Next ada ungkapan kutu buku. Di sini bukan berarti hewan kutu yang ada di buku ya, tapi kutu buku adalah ungkapan untuk seseorang yang gemar sekali membaca buku. Contoh kalimatnya seperti ini. Selain dia menjadi ketua kelas, dia juga dijuluki kutu buku di sekolahnya. Nah, jadi selain dia menjadi ketua kelas atau seorang pemimpin di kelas, tapi dia juga anak yang cerdas atau gemar membaca buku.
Next, selanjutnya ada ungkapan yaitu kepala dingin. Nah, di sini kepala dingin bukan kepala yang diberi es batu ya, sahabat Genaci, yaitu artinya tenang. Kepala dingin di sini artinya tenang. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Mari kita selesaikan semua masalah ini dengan kepala dingin. Yang berarti mari kita selesaikan semua masalah ini dengan keadaan tenang, tanpa emosi dan marah-marah. Nah, sahabat Genaci sudah tahu ya sekarang ya bahwa kepala dingin di sini berarti tenang gitu ya. Selanjutnya ada ungkapan makan garam yang berarti berpengalaman. Contoh kalimatnya seperti ini. Mereka sudah banyak makan garam dalam hal itu. Yang berarti mereka sudah sangat berpengalaman dalam hal itu. Biasanya ini digunakan untuk membahas seseorang yang sudah profesional gitu ya, atau sudah lama menggeluti sesuatu. Nah, makanya dia sangat berpengalaman di bidang itu, makanya dia disebut dengan orang yang sudah banyak makan garam. Dan yang terakhir ada ungkapan panjang tangan yang berarti suka mencuri. Contoh kalimatnya seperti ini. Hati-hati terhadap anak itu. Ia terkenal si panjang tangan. Nah, jadi di sini hati-hati dengan anak itu. Dia terkenal dengan anak yang suka mencuri. Makanya diungkapkan atau dikiaskan dengan kata panjang tangan. Nah, sahabat Genaci, udah banyak sekali ya tadi contoh-contoh yang Kak Narita sebutkan. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah ini sahabat Genaci sudah tidak bingung lagi kalau ada yang bilang kalimat-kalimat seperti yang Kak Narita sebutkan di atas. Oke, sahabat Genaci, cukup sekian video dari Kak Narita hari ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye!